warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Rizky Kurnaini, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Gombeng Sari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, akan menampilkan tahapan-tahapan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan di sekolah kami, yang kami beri nama Melek Petani, melekatkan pengetahuan tentang tanaman kopi sejak dini. Melek Petani, melekatkan pengetahuan tentang tanaman kopi sejak dini. SD Negeri 2 Gombeng Sari terletak di lereng Gunung Merapi dengan ketinggian 450 meter di atas permukaan air laut. Tepatnya di dalam perkebunan Kali Keladak, Kelurahan Gombeng Sari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Perkebunan yang mengelola tanaman kopi, kakao, karet, dan cengkeh berdiri sejak tahun 1925. Semua itu sangat mendukung dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan di sekolah kami, yaitu pengetahuan tentang tanaman kopi. Fasilitator P5 yang kami pilih yang pertama adalah untuk fase A adalah Budika, dan fase B Budina, dan fase C Pak Agus. Kemudian kita akan membahas tentang dimensi. Kira-kira tema apa yang akan kita angkat untuk program P5 yang akan kita laksanakan? Monggo Pak Agus. Kalau menurut saya, karena rata-rata di lingkungan sekolah kita ini petani kopi, bagaimana kalau misalkan kita mengangkat tema tentang masalah kopi? Yes. Dalam pelaksanaan P5 ini, kami bekerja sama dengan Pok Darwis Gombeng Sari. Salah satu anggotanya yaitu Saudara Sovanul Huda, sekaligus pemilik Sovan Kopi, memberikan pengetahuan lebih dalam mengenai sejarah kopi, jenis-jenis kopi, proses petik kopi, pengolahan pasca panen, roasting kopi, sampai dengan penyajian kopi atau yang disebut dengan barista kopi. Untuk tahap awal ini, anak-anak kita beri pengetahuan tentang sejarah kopi bisa hadir di Indonesia. Pagi, pagi, pagi. Siapa kita? Gombeng dua. Gombeng 2. Jaya. Indonesia. Sehat, cerdas, berkarakter. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Tepuk tangan. Harus semangat. Di Indonesia itu ada 3 jenis, yaitu Arabica, Liberica, dengan Robusta. Jadi pertama kali kopi yang ada di Indonesia itu ditanam pada tahun 1696. ya, bagus. Nah, jadi pertama kali Belanda membawa benih kopi Arabica itu pada tahun 1696 pada kala itu. Ini saya juga belum lahir dulu ya. Warna kecoklatan muda, ada yang coklat tua seperti ini. Maka dari itu dianjurkan untuk pemetikan kopi itu pada kopi yang sudah berwarna merah, gitu ya. Terima kasih buat adik-adik sekalian dari SD 2 Gombeng Sari. Kelas berapa aja ini? Penjelasan jenis-jenis kopi. Itu biasanya biji kopi itu jadi 2, ini jadi 1. Ini termasuk kopi cacat. Ini adalah salah satu bentuk kopi cacat. Kopi lanang itu gagal penyerbukan, guys. Pada usia pohon, makanya isinya hanya satu yang biasa berkeping 2. 10 tahun. 10 tahun. Jadi rata-rata di angka 10 tahun sampai lebih. Semakin ada 2 jenis. Ayo coba ditulis. Jadi Robusta yang ada di Lingwaler ini ada 2 jenis Robusta. Nah, Robusta yang ada di Lingwaler ataupun di Gombeng Sari itu ada 2 jenis. Jenis Robusta yang pertama
itu jenis Robusta Konoga. Ya, Konoga. Ya. Nah, jenis yang kedua itu ada jenis kopi Togosari. Togosari. Akan panen berapa bulan? 1 tahun berapa? 4 bulan. 4 bulan. Jadi biasanya di di pertanian rakyat ini untuk panennya di bulan apa aja? Coba dibaca lagi. Juni, Juli, September. Jadi biasa kalau kopi, nah buat adik-adik nantinya karena ini tidak ada yang biji merah. Jadi buat kopi itu ada kurun waktu 4 bulan untuk manen. Jadi kita kalau panen nantinya itu tidak boleh yang hijau dipetik. Ya, harus buah yang matang harus dipetik. Contoh ciri-ciri buah yang matang itu buah yang warna apa? Nah, kalau yang oranye itu termasuk matang atau belum? Berarti belum boleh dipetik. Nah, berarti yang bagus untuk dipetik hijau itu beratnya kurang maksimal. Tapi kalau merah sudah maksimal. Nah, maka dari itu disarankan buat adik-adik nantinya kalau ketemu ayah atau menjadi petani muda nantinya harus yang merah dulu ya. Karena di samping nanti kalau yang hijau dipetik dulu, nah ke depan tahun depannya itu nggak bakal tumbuh lagi atau nggak bakal berbuah lagi ketika kita dipetik waktu hijau gitu. Perhatikan, pilih yang benar. Ya, harus bisa membedakan mana itu Arabica, mana Robusta. Satu lagi, Excelsa. Proses petik kopi. Buah kopi yang sudah matang ditandai dengan warna kulit yang merah. Buah tersebut dipetik satu persatu guna menjaga bakal buah untuk panen selanjutnya. Setelah dipetik, kita jemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 7 hari. Kemudian kita pisahkan antara kulit dan biji kopi dengan cara pecah kulit. Tahap roasting. Kita lanjutkan proyek penguatan profil Pancasila, penanaman pemahaman tanaman kopi, bagian roasting kopi di Cafe Sopan Kampung Kopi Lerek Gombeng Sari. Nah, jadi sekarang kita ada di materi roasting kopi atau goreng kopi. Sangrai, ya. Bisa sangrai, bisa goreng kopi atau roasting kopi. Nah, kalau yang medium itu coklat muda, ya. Nah, kalau yang dark ini coklatnya tua. Nah, jadi ini salah satu contoh dari tipe-tipe roasting. Nah, jadi kalau goreng kopi yang biasanya adik-adik tahu ibunya kalau goreng kopi itu warnanya apa? Nah, jadi hitam itu disarankan. Bilang nanti ya sama ibunya, Bu,
hitam itu disarankan tidak boleh lagi untuk dikonsumsi kopinya, karena satu, hitam itu adalah menandakan kopi itu gosong, ya gosong. Ya. Kalau hitam itu kopinya gosong. Nah, kalau gosong ini sudah bukan kopi lagi, melainkan dia udah jadi arang, tapi bentuknya masih kopi. Nah, kalau arang dikonsumsi setiap hari nanti bakal kena hambung dan lain sebagainya. Maka dari itu nanti ketika selesai pelatihan ini, adik-adik nanti menyarankan. Kamu mau apa beda kena foto jam. Azam sam. Atau sampai Nafis ini bis. Awas jangan mimpi. Nafis. Ya, syutingin sih, wis. Kopinya ini turun ke bawa ke tempat penggorengan. Jangan dipegang ya, tempat penggorengan. Nah, ini adalah salah satu. Ini adalah untuk melihat kopinya ini sudah matang apa belum. Nantinya untuk mengontrol. Nah, ini adalah satu alat-alat untuk mengontrol. Nah, bisa dilepas untuk supaya kopinya turun ke tempat penampungan, ya. Yuk dilepas ke depan. Ntar pelan-pelan. Ya, kita lagi. Nah, wes. Nah, untuk mengontrol kopi, selain kita nunggu timer, kita melihat tipis pada kopinya. Nah, gitu. Ada api di dalam mesin roasting. Dengan selera roasting ataupun yang medium. Nah, ini sudah coklat ya. Nah, tapi contoh tipe roasting yang medium itu warnanya coklat muda ya. Coba di aroma. Udah wangi. Coba. Nah. Nah, selain itu ya hijau. Nah, gitu. Bentar. Udah mau matang ya dia? Ini diangkat ke atas. Udah, Bu? Udah? Diangkat yuk. Diangkat ke atas. Nah. Udah terus. Proses pendinginan kopi. Ini pendadakan bahwasannya kopi yang sudah matang itu berwarna coklat, coklat muda atau coklat ketuaan. Nah, selain itu kita harus mencium aromanya. Kalau aromanya masih aromanya belum matang, itu tidak ada aroma wangi pada aroma kopi. Ya. Nah, ini. Nanti kalau lepas, anak-anak yang lepas yuk sini. Pas. Hah? Nih, lepas ini ke depan. Jam. Terus. Mateng wis kopi nih. Tinggal digiling dan diseduh. Tahap penyajian kopi. Untuk tahap kali ini anak-anak kita akan melaksanakan proses penyeduhan kopi atau pelatihan menjadi barista kopi, di mana
saudara atau kakak Sopan itu akan memandu kita bagaimana caranya menyeduh kopi dengan cara yang benar. Yuk, monggo. Ya, selamat siang teman-teman. Nah, ini adalah proses pemanasan atau penenaan air menggunakan ketel air angsa. Nah, ini untuk pemanasan ini memerlukan suhu mencapai 100 derajat. 100 derajat. Ketika ini menggunakan 100 derajat, nah ketika kita tuang ke dalam kopi itu tidak harus menggunakan suhu yang 100 derajat. Nah, yaitu kita harus turunkan terlebih dahulu suhunya. Nah, ketika kita turun, kita harus tunggu minimal itu 2 menit, maksimal 3 menit, yaitu mencapai suhu 90 derajat. Nah, nantinya ketika sudah mencapai waktu yang 3 menit, nah suhu air ini nanti mencapai 90 derajat, turun dari 100 derajat. Cara penyajian kopi tubruk. Kali ini kita belajar bersama tentang cara penyeduhan kopi. Nah, yang saya kasih materi untuk pertama yaitu kopi penyeduhan jenis tubruk. Jadi kita sekarang mencontohkan tentang penyeduhan jenis tubruk ya. Nah, jadi tubruk yang harus kita siapkan yaitu tentunya harus ada kopi dulu. Nah, jadi ini adalah salah satu jenis-jenis kopi, varian kopi. Jadi ada kopi Arabica, ada kopi Lanang, ada kopi Robusta, dan ada kopi Excelsa. Nah, selain itu kita harus siapkan juga alat gilingnya. Nah, alat giling ini bisa disebut yaitu grinder atau alat giling. Nah, selain alat giling kita juga siapkan yaitu ketel. Nah, ini namanya ketel. Ketel leher angsa. Setelah itu, setelah ketel leher angsa kita harus butuh timbangan. Nah, timbangan ini fungsinya untuk apa? Timbangan ini adalah untuk mengukur rasio atau perbandingan kopi. Jadi kopi itu nggak sembarangan dikasih air, ataupun berat kopinya itu nggak sembarangan juga. Jadi ada rasio itu ada perbandingan. Nah, kita tentunya biasanya kalau ditubruk itu menggunakan perbandingan 1:10 atau 1:12, disesuaikan dengan kapasitas gelas. Nah, seperti itu. Nah, lupa tadi. Nah, selain alat-alat tadi kita harus siapkan gelas dulu. Nah, harus siapkan tempat kopinya dulu. Nah, kita sesuaikan dengan kapasitas airnya. Nah, jadi kalau kopi 1:10 biasanya, kalau kopi itu bahannya 10 gram, airnya menggunakan 100 ml. Nah, kalau kopinya yang 1:12, kopinya 10 gram sama-sama, nah airnya menggunakan 130 ml. Nah, seperti itu. Nah, sesuaikan dengan kapasitas gelasnya. Kalau gelasnya muat 100 ml, kita menggunakan perbandingan 1:10, seperti itu. Nah, next dulu. Nah, dulu silindernya. Setelah itu masukkan kopi. Nah, ditutup kembali. Ada yang tadi ditaruh di bawah. Setelah itu dipencet untuk tombol on off-nya. Pegang. Setelah sudah terasa tidak ada kopinya, tolong dimatikan kembali. Ambil kopinya, di atas timbang kembali. Ya, nah ini gelasnya. Ambil, taruh di atas timbangan, ininya di bawah. Proses timbangan, taruh di gelasnya. Pelan-pelan. Terus habis. Sudah habis. Nah, setelah itu kita siapkan ketel yang sudah kita panaskan tadi. Nah, ini. Nah, awas pelan-pelan, pakai tangan satu, tangan dua. Nah, terus, yuk. Dan 100 gram. Jadi untuk penuangan itu kita harus secara berputar, secara jarum jam ataupun berawanan. Nah, seperti ini.
Terus nah, terus sampai 100 mili. Nah, tujuan tadi untuk memutar ketel leher angsa itu supaya kopi dengan air itu ketika dituang itu langsung bercampur. Nah, beda tadi yang dipraktekkan adik-adik, yaitu nggak menggunakan metode yang diputar. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kopi yang masih digiling itu masih ada di atas airnya. Tapi ketika kita menggunakan metode yang diputar untuk penyedotan air, nah dia bakal merata seperti ini. Gitu. Nah, ini fungsinya kopi robusta. Penyajian menggunakan mesin espresso. Mesin espresso. Jadi mesin espresso ini menggunakan pemanas listrik. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memisahkan sari kopi dengan ekstrak kopi atau gedoh kopi. Jadi ini adalah proses penyaringan modelnya. Nanti dipisahkan. Jadi ekstrak kopi itu dipisahkan dengan sari kopinya. Yang diambil adalah sari kopinya. Nah, sebelum itu kita siapkan dulu kopinya. Nah, kopinya menggunakan kopi jenis robusta. Ayo adik-adik ditimbang dulu. Nah, karena ini kapasitasnya portanya ini namanya porta. Nah, karena ini kapasitasnya 15 gram, kita menggunakan bahan kopi yang 15 gram. Ayo adik-adik ditimbang. Ayo Jian. Timbang sampai 15 gram. Nah, terus langsung terus sampai ya. Yuk, ditutup kembali. Nah, terus digiling, ayo video giling, dibuka dulu tutupnya. Nah, dibuka. Nah, setelah itu ditutup tempatnya, terus tutup sampai rapat. Tempatnya ditaruh di bawahnya, terus tekan tombol on off. Tekan. Terus habis tuh sudah. Nah, setelah itu, nah ini saya praktekkan ya, saya beri contoh dulu. Nah, ini kita masukkan ke dalam portanya. Nah, kopinya kita masukkan ke dalam portanya dulu. Nah, setelah itu kita tekan supaya fungsinya ini untuk kopinya supaya merata seperti ini. Ya, supaya merata. Nah, setelah merata kita taruh di dalam mesin espressonya. Setelah itu kita siapkan gelas. Karena portanya ini keluarnya dua lubang, kita menggunakan gelas 2 juga. Setelah itu kita hanya tekan tombol ini saja. Ada gambarnya tombol yang cangkir ya. Ini tombolnya kayak hujan. Nah, ini fungsinya. Nah, kita tekan tombol yang cangkir. Setelah itu kita tunggu. Nah, dia otomatis akan keluar sendiri. Nah, ini coba dilihat adik-adik. Nah, otomatis hasil saring kopi dia bakal keluar sendiri. Nah, kita tunggu sampai sari kopinya itu memudar. Ketika sudah memudar, kita harus matikan. Nah, itu. Nah, karena ini sudah memudar, kita matikan. Makasih. Sampai hang ini Enggak lama.